Di kota ini, langit tidak pernah sunyi, selalu meminta korban. Itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh setiap prajurit yang menginjakkan kaki di Mogadishu. Hari itu, senja turun dengan warna debu dan darah. Matahari tenggelam di balik bangunan-bangunan beton yang terluka oleh peluru, menciptakan siluet kota yang tampak seperti kerangka raksasa. Di atas cakrawala yang memerah, dua helikopter Black Hawk, bagian dari US Task Force Raven, membelah udara. Baling-balingnya meraung seperti gergaji mesin raksasa, mengaduk debu gurun yang menyelimuti kota. Mereka bukan sekadar mesin perang, mereka adalah harapan dan juga pertanda buruk. Di dalam perut salah satu helikopter itu, Kapten Jake Morrow menatap ke bawah. Wajahnya keras, dipahat oleh pengalaman dan keputusan-keputusan berat. Sebagai pemimpin tim, setiap detak jantung anak buahnya adalah tanggung jawabnya. Di sebelahnya, Sergeant Lucas Hayes, seorang veteran yang sudah melihat lebih banyak pertempuran daripada yang seharusnya, dengan tenang memeriksa komunikasinya. Di antara mereka, prajurit Evan Cole yang termuda di tim, berusaha mengendalikan napasnya yang berat. Ini adalah misi pertamanya di medan sekeras ini. Dan ketakutan itu nyata, terasa seperti logam dingin di mulutnya. Helikopter melayang rendah di atas blok kota yang telah ditentukan. Tali-tali tebal dijatuhkan, dan satu persatu, para prajurit Task Force Raven meluncur turun dengan cepat. Sepatu bot mereka menghantam beton dengan suara tumpul, segera menyebar untuk membentuk perimeter pertahanan. Morrow menekan tombol radionya. Suaranya dingin dan tegas menembus suara bising baling-baling. Raven 1D, amankan perimeter. Suara gesekan tali, derap langkah, dan desis statis radio bercampur dengan napas yang tertahan di dalam helm. Mereka bergerak seperti mesin yang terlatih. Setiap orang tahu tugasnya. Namun, di Mogadishu, rencana adalah hal pertama yang akan hancur. Tanpa peringatan, rentetan tembakan meletus dari gang sempit di dekat mereka. Peluru-peluru menghantam dinding, menciptakan percikan api dan serpihan beton. Dari bayang-bayang, puluhan milisi Somalia muncul serempak. Wajah mereka tertutup sorban, mata mereka menyala dengan kebencian, dan senapan AK-47, mereka siap memuntahkan kematian. Teriakan perang mereka menggema di antara gedung-gedung. Hayes, yang matanya selalu waspada, adalah yang pertama berteriak. Kontak di jam 2, jarak dekat. Seketika, jalanan sempit itu berubah menjadi neraka. Pertempuran di darat semakin brutal. Setiap sudut jalan, setiap jendela, setiap atap rumah seolah melahirkan penembak baru. Task Force Raven, meskipun unggul dalam pelatihan dan persenjataan, kalah jumlah secara drastis. Mereka terjebak dalam labirin kematian. Sementara itu, di langit, tragedi yang lebih besar sedang terjadi. Sebuah roket RPG melesat dari salah satu atap, meninggalkan jejak asap putih yang menari-nari di udara senja. Targetnya jelas, Raven 2, helikopter 2 yang memberikan dukungan udara. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Helikopter itu terbakar hebat. Baling-baling utamanya patah seperti ranting kering. Mesin perang seberat ribuan kilogram itu berputar tak terkendali, lalu jatuh menghantam jantung kota. Di darat, Morrow melihat bola api itu dengan mata terbelalak. Sesaat, suara pertempuran seolah meredup. Ia hanya bisa berbisik ke radionya. Suaranya berat karena syok. Raven 2 jatuh. Keheningan sesaat itu langsung pecah oleh sorak-sorai kemenangan dari para milisi. Bagi mereka, jatuhnya burung besi Amerika adalah sebuah kemenangan besar. Bagi Task Force Raven, itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Misi mereka yang semula adalah penyerbuan singkat, kini berubah menjadi misi penyelamatan yang mustahil. Mereka terputus, terkepung, dan rekan-rekan mereka berada dalam bahaya di lokasi jatuhnya helikopter. Asap hitam tebal membubung dari lokasi jatuhnya Raven 2, menjadi penanda yang mengerikan di tengah kota. Api menjilat sisa-sisa badan helikopter. Dan dari kejauhan, terdengar jeritan samar para pilot yang terperangkap. Hayes, dengan wajah tegang menatap Morrow. Kapten, kita harus ke lokasi jatuh. Sekarang, tak ada keraguan dalam suaranya. Mereka tidak akan meninggalkan seorang pun. Namun jalan menuju ke sana diblokir oleh lautan manusia yang marah. Para milisi, seperti semut yang mengerubungi mangsanya, mengepung mereka dari segala arah. Teriakan dalam bahasa Somalia terdengar dari atap, jendela, dan ganggang. Kepung mereka, jangan biarkan ada yang hidup. Suasana semakin kacau. Suara genderang perang dari kejauhan mulai terdengar, menambah aura primitif dan menakutkan dalam pertempuran modern ini. Task Force Raven harus berjuang untuk setiap meter tanah yang mereka pijak. Mereka bergerak dari satu perlindungan ke perlindungan lain, membalas tembakan sambil terus maju menuju lokasi jatuhnya helikopter. Pertempuran mencapai puncaknya di sebuah persimpangan yang hancur. Morrow berlutut di balik sisa mobil yang terbakar,
menembak dengan tenang dan terukur. Setiap peluru yang ia lepaskan harus berarti. Di dekatnya, Cole gemetar hebat. Tangannya licin oleh keringat, dan magasinnya hampir kosong. Rasa takut yang sejak awal ia tahan akhirnya meledak. "Aku nggak mau mati di sini," teriaknya histeris. Suaranya tenggelam oleh suara tembakan. Maro menoleh tajam ke arah prajurit muda itu. Di tengah kekacauan, tatapannya begitu fokus, seolah mampu menembus rasa takut Cole. "Lihat aku, tarik napas!" "Tembak!" perintahnya dengan suara keras dan jelas. Kata-kata itu, perintah sederhana dari seorang pemimpin, berhasil menarik Cole kembali dari jurang keputusasaan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengarahkan kembali senjatanya, dan mulai menembak dengan lebih terkendali. Mereka bertempur bahu-membahu, menahan gelombang serangan yang seolah tak ada habisnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Malam telah turun sepenuhnya, mengubah kota menjadi labirin gelap yang hanya diterangi oleh kilatan senjata dan api. Tim yang semula utuh kini mulai berkurang. Beberapa prajurit terluka, yang lain gugur. Mereka akhirnya berhasil menemukan tempat berlindung sementara di sebuah lorong yang gelap dan sempit. Bau mesiu, darah, dan debu memenuhi udara. Hess bersandar ke dinding. Suaranya pecah saat melaporkan kondisi mereka. "Amunisi hampir habis, Kapten. Semua orang tahu apa artinya itu. Tanpa amunisi, mereka hanyalah sasaran empuk." Radio di bahu Maro berdesis, memecah keheningan yang mencekam. Suara dari markas terdengar putus-putus dan jauh. Konvoi bantuan tertahan oleh perlawanan berat. "Bertahanlah, bertahan." Sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi terasa mustahil untuk dilakukan. Harapan terakhir mereka seolah pupus. Maro menatap ke atas, ke sepetak langit gelap yang terlihat dari lorong itu. Tak ada bintang, hanya kegelapan yang pekat. Dalam benaknya, ia bergumam, "Jika ini adalah akhir, maka kita akan menghadapinya sambil berdiri." Keputusasaan hampir menguasai mereka, tetapi semangat juang seorang prajurit tidak mudah padam. Mereka memeriksa sisa amunisi mereka, membaginya dengan adil. Mereka merawat luka satu sama lain dengan apa yang tersisa di kantong medis mereka. Mereka menunggu, dalam keheningan yang tegang, siap untuk pertempuran terakhir. Fajar akhirnya datang, namun bukan fajar yang membawa harapan. Langit timur memerah, bukan karena cahaya matahari, melainkan karena pantulan api yang masih menyala di seluruh kota. Cahaya pagi yang redup menyingkap pemandangan kehancuran total. Jalanan dipenuhi puing-puing, selongsong peluru dan mayat. Anehnya, pertempuran mulai mereda. Para milisi, seolah lelah setelah bertempur sepanjang malam, mulai mundur perlahan ke dalam bayang-bayang kota. Lalu, sebuah suara baru terdengar dari kejauhan. Bukan suara tembakan, tapi deru mesin yang berat dan dalam. Konvoi bantuan akhirnya tiba. Suara kendaraan lapis baja yang mendekat adalah musik terindah yang pernah mereka dengar. Cole, yang berhasil bertahan hidup melewati malam terpanjang dalam hidupnya, duduk bersandar di dinding, menangis dalam diam. Bukan tangisan kesedihan, tapi kelegaan yang luar biasa. Ia menatap Maro dengan mata berkaca-kaca. Kita hidup." Maro menatap cakrawala yang berasap. Wajahnya yang kotor dan lelah menunjukkan kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam. "Untuk hari ini, prajurit, untuk hari ini," asap masih membubung dari sisa-sisa pertempuran saat pagi menjelang. Kota Mogadira kembali terdiam untuk sesaat, seolah sedang mengambil napas setelah malam yang penuh kekerasan. Bagi para prajurit Task Force Raven yang selamat, kemenangan terasa hampa. Mereka bertahan hidup, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mereka kehilangan teman, kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri di jalanan kota yang kejam itu. Perang tidak pernah memilih pahlawan. Ia tidak peduli siapa yang benar atau salah, siapa yang kuat atau lemah. Ia hanya menguji batas daya tahan manusia, dan pada akhirnya hanya mencatat siapa yang berhasil bertahan hidup untuk melihat matahari terbit sekali lagi. Dan di langit Mogadira yang kini mulai membiru, kisah mereka menjadi satu lagi goresan luka dalam sejarah panjang kota yang tak pernah damai itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika kalian merasa terhubung. Sampai jumpa di video berikutnya.